Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Harapan saya kita semua dapat diberikan kesehatan selalu dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz dari jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang. Nah, pada hari ini kebetulan saya sedang melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 7 Semarang. Nah, kegiatan kita pada hari ini apa sih? Kita akan melaksanakan praktikum tentang uji makanan. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk mengetahui adanya kandungan zat makanan atau nutrisi pada berbagai macam makanan yang akan kita uji nanti. Jadi pada hari ini untuk alat yang akan kita gunakan untuk praktikum, yang pertama itu ada penjepit, dan yang kedua itu ada spatula, yang ketiga ini ada tabung reaksi bersetaranya, yang keempat ini ada beker glass, ini ya beker glass, dan yang kelima ada pipa tetes ya. Terus ada mortal dan alum. Terus kita ada pembakar Bunsen di sini. Bisa kita lihat, bisa di zoom. Ini ada pembakar Bunsen, terus ini ada kaki segitiga. Nah, terus di sini ini ada cawan Petri dan sendok tentunya untuk mengaduk. Lalu ada porselen reaksi. Dan untuk bahan yang akan kita gunakan pada hari ini ada cairan glucol ya. Cairan ini untuk menguji kadar amilo atau kadar karbohidrat di dalam suatu makanan. Dan kita ada bioret A dan bioret B. Nah, ini untuk menguji kadar protein pada bahan makanan. Nah, selanjutnya kita ada Fehling A dan Fehling B. Ini merupakan reagen untuk penguji glukosa pada suatu makanan. Oke, ini merupakan reagennya, dan kita akan ke bahan-bahan yang akan kita uji kandungannya. Yang pertama kita menyediakan tahu. Ini tahu putih ya. Ingat, jangan digoreng dulu, tapi masih seperti ini bentuknya. Terus ini ada nasi. Terus ini ada tempe dan ada pisang. Terus ada gula, ada telur, dan ada tepung beras. Baik, sebelum kita lanjut ke cara kerja, kita akan membuat ekstrak dari masing-masing bahan yang akan kita uji. Yang pertama itu kita akan membuat ekstrak dari tepung beras. Terus nanti kita akan buat ekstrak dari buah pisang, lalu ekstrak dari tempe, lalu ekstrak dari tahu. Dan untuk putih telur, khusus putih telur itu kita tidak buat ekstrak ya, karena sudah dalam keadaan cair ya. Oke, nah untuk gula sendiri ini udah cair ya, gula cair. Jadi kita tidak perlu buat ekstrak ya. Kita tadi melakukan penghalusan untuk membuat ekstraksi. Di sini sudah ada ya. Di sini ada tepung beras, ada ekstrak pisang, ada ekstrak tempe, ada ekstrak tahu, terus ada putih telur, dan ini ada ekstrak nasi. Dan satu lagi ada gula cair. Baik, setelah kita membuat ekstrak yang ada di depan kita nih, nah kita selanjutnya ke langkah kerja. Nah, untuk langkah kerja pertama yang akan kita uji apa sih? Yang akan kita uji glukosa. Nah, untuk glukosa sendiri kita menggunakan reagen
Fehling A dan Fehling B. Nah, sebelum kita memasuki reagen ke tabung reaksi, kita perlu ketahui nih bahwa kita harus menandakan tabung reaksi dengan tanda masing-masing. Misalnya tabung reaksi pertama itu nanti kita isi dengan gula pasir cair, dan tabung kedua dengan nasi, tabung ketiga dengan putih telur, tabung keempat dengan tahu, tabung kelima dengan tempe, tabung keenam dengan pisang, dan tabung ketujuh dengan tepung. Nah, untuk pertama kita akan menetesi dari gula pasir cair ya. Nah, masing-masing tabung reaksi kita tetesi dengan 10 tetes. Setelah kita masukkan ekstrak ini ke dalam tabung reaksi, nah selanjutnya kita akan memasukkan reagennya ya, Fehling A dan Fehling B masing-masing. Fehling A itu 4 tetes dan Fehling B itu 4 tetes. Baik, kita masukkan Fehling A dulu ya. Agar memungkinkan kita itu dulu ya, kita kocok seperti ini biar reaksinya itu bereaksi dengan maksimal. Baik, setelah tadi kita melakukan pemanasan, setelah dikasih reagen Fehling A dan Fehling B, kita bisa lihat ini hasil ya. Ini merupakan hasil dari gula pasir. Lihat warnanya di sini. Baik, dari gula pasir, dan ini merupakan hasil dari nasi. Lihat warnanya. Ini hasil dari tempe. Bisa lihat warnanya ya. Dan ini hasil dari tahu, dan selanjutnya ini hasil dari putih telur. Nah, untuk yang ini hasil dari pisang, saya lihat warnanya pisang. Dan yang terakhir ini hasil dari tepung. Baik, setelah melihat hasil dari pemanasan tadi, seyogyanya untuk para peserta didik bisa membedakan mana makanan yang mengandung glukosa dan mana makanan yang tidak mengandung glukosa. Setelah kita melakukan uji glukosa tadi dengan reagen
Fehling A dan Fehling B. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan uji amilum atau uji karbohidrat. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan reagen Lugol. Nanti akan kita teteskan dari bahan makanan ini ke porselen reaksi. Nah, setelah kita teteskan bahan makanan ini, nah baru kita kasih cairan atau reagen Lugolnya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita dari air gula. Ini secukupnya saja ya. Setelah kita memasuki ekstrak bahan makanan ini ke dalam porselen reaksi, nah setelah ini kita teteskan Lugol ya. Nanti bisa dilihat perubahan warnanya. Ketika bahan makanan ini berwarna biru kehitaman, maka bisa dipastikan bahan makanan ini mengandung amilum atau karbohidrat. Dari tahu dulu. Dan kita bisa lihat perubahan warnanya dari tahu, pisang, tempe, gula pasir, tepung, telur, dan nasi. Dari perubahan warna zat makanan ketika sebelum dikasih reagen Lugol dan sesudah dikasih reagen Lugol, nah kita bisa lihat di sini terjadi perubahan secara drastis pada nasi, pisang, dan tepung. Nah, oleh karena itu bisa diperhatikan oleh anak-anak mana saja bahan-bahan yang mengandung amilum dan karbohidrat. Setelah tadi kita mengadakan uji amilum atau uji karbohidrat, nah pada kali ini kita akan menguji bahan makanan ini dengan uji protein. Nah, untuk reagennya sendiri kita menggunakan biuret A dan biuret B. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, sebelumnya kita harus teteskan cairan pada bahan makanan ini ke dalam porselen reaksi. Kita teteskan di sini ya. Mulai dari gula dulu. Ini secukupnya saja ya. Setelah kita meletakkan bahan-bahan makanan kepada porselen reaksi, nah selanjutnya kita teteskan nih reagen biuret A dan biuret B nya. Baik, setelah tadi kita kasih reagen tentunya pasti ada perubahannya. Ini kita bisa lihat tadinya awal sebelum dikasih reagen warnanya seperti ini ya. Tapi ketika sudah dikasih reagen kita bisa lihat pasti ada perubahan. Misalnya pada telur, pada tempe, pada tahu itu ada perubahan jelas ya dari segi warna. Nah, tolong untuk para siswa bisa menentukan manakah yang mengandung protein dan manakah yang tidak. Nah, untuk kita bisa mengerti manakah yang mengandung
protein, kita bisa lihat dari perubahan warna saat ini. Baik, untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah melaksanakan uji protein, uji karbohidrat atau amilu, terus uji glukosa. Nah, untuk uji selanjutnya adalah uji lemak dan uji vitamin. Tentunya untuk uji lemak dan uji vitamin sangat gampang ya, dan untuk bahan-bahan sendiri kita bisa dapatkan di toko terdekat dari rumah kita. Nah, oleh karena itu Bapak berharap untuk selanjutnya anak-anak bisa melaksanakan kegiatan uji lemak dan uji vitamin di rumah masing-masing. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, apabila ada kata yang salah, assalamualaikum.